Alright, fellow brother, kita nyambung lagi. Jadi sebenarnya kemarin gue bikin jurnal lah untuk bisa ngikutin berita-berita dan update-nya gitu, dan untuk kita rangkai kira-kira gambaran ke depannya itu akan seperti apa gitu. Cuman akhirnya gue stop, dan akhirnya gue karena keterbatasan waktu segala macam, akhirnya gue pindahin lah ke buku, ke note gitu, dan beberapa juga udah gue share, gue masukin ke YouTube tapi dalam bentuk teks gitu. Nah, alasannya kenapa gue mau bikin lagi gitu ini untuk jadi pengarsipan kita. Yang gue lihat adalah kemarin pas gue naik mobil dan gue dengar di radio ada statement Pak Prabowo yang ngasih tahu bahwa ada kekuatan asing yang mau coba nyerang Indonesia gitu, atau menghancurkan si kedaulatan Indonesia gitu. Gue lumayan kaget tuh, karena untuk seorang Prabowo atau seorang presiden melakukan statement seperti itu kan sebuah hal yang besar lah gitu, karena akan tercatat di sejarah. Nah, ini sebenarnya mau coba kita lakuin pengarsipan, dan gue juga rencana mau bikin satu series yang akan ngebahas tentang itu gitu. Itu beritanya ada di CNN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo memiliki informasi lengkap terkait pihak asing yang membiayai LSM itu untuk mendiskreditkan pemerintah. Seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Terus dari situ tuh emang ada siapa lagi yang pernah nge-state itu di Indonesia tuh dulu? Tentu mertuanya dia, yaitu adalah Pak Harto. Dia juga pernah nge-state yang sama, bahwa ada kekuatan asing. Dia lebih spesifik lagi, dia bilang spekulan yang mencoba menyerang ekonomi Indonesia dan terutama juga kedaulatannya Indonesia gitu. Nah, ini yang menjadi dalang dari 1998, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia gitu. Itu kalau dari Pak Harto. Nah, sebenarnya yang ngebahas ini tuh udah banyak channel yang ngebahas ini yang lebih detail. Kalau misalnya yang gua lihat gitu di sini itu kan yang jadi dituduhkan adalah spekulannya adalah George Soros. Sebenarnya udah banyak banget gitu yang ngebahas tentang ini, dan emang untuk detailnya juga gue juga pertama kali lihat yang detail banget di channel Indonesia itu di channelnya Benix, yang dia ngebahas tentang gimana India diserang oleh kekuatannya George Soros. Jadi pemerintahan India juga akhirnya membuat pemetaan yang namanya segitiga George Soros gitu. Nah, ini yang akan coba kita bahas ya di sini. And shall do so again. The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. George Soros. Menurut gue ya guys, mumpung ini kan channel yang masih berkembang ya, channel kecil lah, dan ya lo bisa lihat sendiri gitu apa adanya. Menurut gue ini bisa jadi tempat yang asik. Justru kapan lagi ada kayak channel video
era tahun 2010, 2000 di bawah 2010 mungkin kayak gini yang di YouTube gitu. Kayaknya please, so if you guys ada apapun yang mau ditanyakan dan dibahas gitu, kayak gue juga kepengen denger banyak hal-hal yang mungkin gue juga nggak bisa lihat gitu dan kalian bisa tahu dan bisa elaborate. Menurut gue ini bisa jadi tempat buat kita bahas sih gitu. India era PM Narendra Modi di 2014 sampai sekarang itu dia pernah mendapatkan tekanan besar dari NGO dan LSM-nya yang mostly dibayarinnya sama Open Society. Nah, di 2013 sampai 2017, Rupee pernah mengalami tekanan capital outflow dan spekulasi pasar global. Akhirnya banyak analis India dan juga pemerintahannya menuding bahwa hedge fund global sebagai salah satu yang bikin gejolak nilai tukar dan krisis likuiditas di emerging marketnya mereka gitu. Nah, gimana polanya dan gimana sih mereka melakukan atau justifikasi dari tuduhan mereka gitu. Nah, si pemerintahan India ini sampai akhirnya melakukan pemetaan dari apa yang terjadi sebelum kejadian itu gitu. Mereka melihat bahwa ada movement dari NGO, jadi ada ribuan LSM India yang menerima dana besar dari luar negeri, mostly juga ya dari Soros tadi, Open Society Foundation, ada Ford Foundation, ada Amnesty International, sama Greenpeace, sama ada beberapa foundation lainnya. Brief advokasi HAM itu juga salah satu briefnya. Jadi mereka dapat brief untuk ngebahas tentang naikin lah apapun yang tentang advokasi HAM, terus habis gitu protes besar lingkungan itu tuh udah pasti naik gitu. Jadi minoritas segala macam itu yang akhirnya digoreng dan dijadiin topik sama mereka. Si pemerintahan India ini akhirnya menuding NGO ini sebagai foreign proxy. Jadi karena mereka ini dipakai sama kekuatan asing di luar India yang akhirnya mengguncang kedaulatan dari nasionalnya India gitu. Nah, pas itu terjadi, tiba-tiba ada media internasional yang akhirnya juga mengambil konten-konten atau menyuarakan suara yang sama yang dilakukan oleh NGO dan LSM yang ada di dalam India pada waktu itu gitu. Jadi para NGO-nya udah coba naikin dan ngegoreng topiknya, terus media-media internasional mostly juga tiba-tiba mengambil konten itu dan menggorengnya ke seluruh TV, terus habis gitu termasuk berita-berita di internet, termasuk di channel-channel YouTube-nya. Nah, ini yang dilakukan sama media internasional gitu. Jadi kayak seolah-olah mereka berjalan bersamaan dengan NGO ini gitu. Itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, akhirnya yang dilakuin sama pemerintah India di 2014 sampai 2017, mereka itu sampai akhirnya melakukan freeze. Nggak cuma di freeze, ada beberapa juga dari mereka itu ditarik izinnya, mostly yang ketahuan dari Open Society. Open Society itu kalau misalnya di Indonesia kan masih bisa, masih ada gitu. Tapi kalau di India itu benar-benar sampai dicabut izinnya dan di freeze gitu sama pemerintahan sana. Mereka sampai bikin regulasi itu di 2014 sampai 2017 gitu. Nah, salah satu kebijakannya itu namanya Foreign Contribution Reflection Act, jadi disingkat FCRA. Jadi ribuan LSM itu ya itu tadi ya dicabut, terus habis gitu duit-duitnya yang emang udah masuk ke sini dan di bank-bank yang ada di dalam India itu di freeze sama pemerintahan India. Terus, nah yang menariknya adalah pemerintahannya sendiri, si PM Modinya ini, mereka juga akhirnya bersuara dan menyatakan secara terbuka bahwa pelaku di balik kejadian goyangnya ekonomi dan
dan keributan atau adanya pemisahan opini gitu atau penggiringan opini itu dilakukan oleh Soros gitu. Jadi si PM Modinya ini akhirnya ngelakuin statement gitu, which yang akhirnya sama persis yang dilakuin oleh pemerintahan kita. Nah, gimana sih caranya mereka ngelakuin itu? Mereka tuh pakai si namanya segitiga Soros. Jadi ini si Indianya sendiri yang bikinin. Jadi kayak dari pemerintahannya legit keluarin si formula yang dipakai sama Soros untuk menghancurkan, kalau mereka bilangnya untuk menghancurkan kedaulatan dari pemerintahannya mereka gitu. Jadi salah satu soft powernya lah, jadi nggak pakai militeri tapi mereka pakai di ekonomi gitu. Nah, yang pertama adalah di finansialnya. Jadi ya mereka pasti akan bermain di currency attack-nya, terus ya spekulasi di pasar sama nilai tukarnya gitu. Jadi kalau dari finansial di tiga ini juga udah mereka kontrol, mereka akan masuk di pilar 2 di bawahnya itu ya si NGO dan LSM yang tadi akan ngegoreng-goreng kontennya, dan media internasional atau media-media lokal yang akan ngebooster dari konten-konten yang udah dibikin sama NGO ini gitu, yang akhirnya ujung-ujungnya akan menggerakkan finansial atau akan menggerakkan arah ekonomi sesuai dengan agendanya mereka gitu. Efeknya adalah polarisasi, kontrol kondisi negara sama kontrol ekonominya gitu. Jadi menurut gue di sini posisi kita itu yang ngeliat aja, karena menurut gue nggak mungkin ini yang udah terjadi ya. Maksudnya lo juga bisa nge-search dan ngecek kenapa kondisi ini bisa terjadi. Biasanya emang ada kelemahan dari negara gitu. Jadi di sini gue nggak ngebela tentang Soros, gue juga nggak ngebela tentang pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Cuman yang emang pastinya kalau hal ini atau ketika open society atau Soros ini masuk, biasanya di situ akan ada terjadi lag dari hukum yang lemah. Yo be. Oh ya, siap. Oke. Yuk. Wewe. Jadi ada hukum yang lemah, ekonominya ketergantungan sama luar negeri, terus elitnya mudah dibeli, terus LSM media itu juga nggak mandiri lah, mereka juga menggantungkan uangnya juga dari duit-duit besar dari luar negeri gitu. Nah, oh ya, sama keamanan cybernya mereka banyak banget data-data yang bocor yang akhirnya dimasuk dan dianalisa oleh si Soros ini gitu. Nah, menurut gue udah pasti gue tidak ngebela dan gue juga tidak melihat ini salah siapapun, karena ya pasti orang-orang seperti Soros yang basicnya adalah kapitalis, mereka akan fokus dan mereka akan mengincar momen-momen seperti ini. Mereka nggak cuman di India, apalagi yang case-nya ini di Indonesia, mereka sudah pun si Soros ini juga terkenal pernah melakukan spekulan-spekulan atau strategi ini di negara-negara seperti Yunani dan sebagainya gitu. Kalian bisa cek sendiri. Yang gue mau coba lihat di sini adalah justru menurut gue kenapa ini terjadi di momen di era kalau polanya kita itu masuk ke pola rebirth chaotic. Kenapa dia masuk dan menunggangi wave rate dari si rebirth chaotic ini pas era Pak Prabowo gitu. Salah satu yang gue sangka adalah yang coba akan gue analisa dan akan gue taruh di sini nanti untuk jadi beberapa series gitu, beberapa series adalah yang pertama kemungkinannya adalah Danantara, terus ada dengan Koperasi Merah Putihnya, lalu ada Asta Ciptanya Pak Prabowo, Asta Cipta ya Pak Prabowo yang akan memperkuat lumbung pangannya. Jadi ada kedaulatan yang dilakukan negara yang akhirnya membuat asing itu kehilangan kontrol gitu. Luar biasa, ternyata kekayaannya diambil, kekayaannya mengalir keluar
Kita tidak boleh takut untuk melihat kenyataan dan kenyataan saya katakan di hadapan rakyat Indonesia, saya katakan di mana-mana, kenyataan adalah bahwa kekayaan kita diambil dari bangsa Indonesia. Kekayaan kita sudah tidak milik bangsa Indonesia. Jadi ya, kita akan coba bikin satu seriesnya ini. Nextnya kita akan coba bahas kenapa ini terjadi di era Pak Prabowo. Salah satu yang gue duga adalah asta ciptanya Pak Prabowo, dan juga ada Koperasi Merah Putih dan ada Danantara, dan kekuatan dan upaya Pak Prabowo untuk menjadi negara yang daulat gitu dan tidak ketergantungan lagi dengan asing. Ini menurut gue yang bisa kita jadiin kita jadi saksi di video ini, bagaimana upaya perangnya mereka berdua nih, para elit-elit di Indonesia terlebih. Dan ya jangan sampai akhirnya kita terseret-seret juga di situ gitu, dan maksudnya terseret-seret kita nggak tahu arahnya kemana gitu, sedangkan kita tahu ini adalah perangnya mereka gitu sih fellow brother. Oke, please kita bahas, kalau ada yang mau ditanya boleh. Bye.